Kita menyatakan, memberitahu kepada kita bahwa Kristus itu memanggil gereja dengan panggilan-panggilan yang khusus. Hanya gereja yang bisa lakukan. Tidak ada satu organisasi lain manapun juga yang bisa melakukannya. Kristus ketika meninggalkan dunia ini, itu Kristus mempercayakan satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang mulia, yaitu penebusan seluruh ciptaan. Itu diserahkan kepada gereja, tanda kutip ya, diserahkan kepada gereja. Kristus mau pakai gereja dalam rangka dia akan menebus seluruh ciptaan. Bukan cuma untuk menyelamatkan kaum pilihan masuk ke dalam surga saja, bukan. Tapi tujuan Kristus jauh lebih besar daripada itu. Seluruh ciptaan itu harus kembali kepada Kristus. Maka Bapak Ibu, misi gereja itu mencakup personal salvation, keselamatan orang demi orang, pribadi demi pribadi. Dan kita harus katakan di sini adalah orang-orang pilihan yang akan diselamatkan. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Tapi bukan cuma itu, ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, maka harus ada communal growth, pertumbuhan rohani secara komunal, secara bersama-sama di dalam gereja. Dan kemudian gereja itu harus berdampak, harus keluar menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Pak Tong katakan dua mandat penginjilan dan mandat budaya. Bapak Ibu, mari kita lihat hal ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui tentang hal ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ini adalah pada waktu penciptaan. Adam dan Hawa diciptakan, dan kemudian Tuhan memberikan mandat ini kepada mereka. Ya, sering kali ini disebut sebagai mandat budaya. Ya, karena pada waktu itu dua manusia, 100% manusia itu percaya kepada Tuhan, belum jatuh di dalam dosa. Maka apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan adalah memperluas kerajaan Allah mulai dari Taman Eden. Taman Eden itu diserahkan kepada mereka, tapi Tuhan mau mereka itu bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi bagi siapa? Bagi Tuhan. Menjadikan seluruh bumi itu adalah kerajaan Allah. Meskipun memang betul itu adalah milik Allah, tapi pemerintahan Allah itu dinyatakan melalui manusia memerintah atau menaklukkan ciptaan, menaklukkan bumi. Manusia sebagai image of God, sebagai gambar dan rupa Allah, itu artinya yang paling utama adalah manusia itu menjadi wakil Tuhan memerintah dunia, memerintah ciptaan yang lain. Maka ini yang pertama, diberikan pada waktu penciptaan. Ketika Kristus itu hampir naik ke surga, sudah bangkit, hampir naik ke surga. Maka kita tahu di dalam amanat agung, Matius 28, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan, masa di dalam konteks penebusan, para murid itu diutus menjadi rasul. Diutus untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi ke segala bangsa. Pergi ke segala bangsa. Sama. Tadi pertama diutus untuk bertambah banyak, dan kemudian pergi memenuhi bumi. Menjadikan seluruh bumi itu kerajaan Allah. Sekarang para rasul itu diutus pergi kemana? Segala bangsa. Untuk apa? Menjadikan mereka murid. Buat apa mereka jadi murid? Untuk mereka melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Kristus. Artinya mereka sungguh-sungguh taat kepada Kristus. Dan kalau mereka sungguh-sungguh taat kepada Kristus, maka mereka akan pergi lagi. Karena para rasul tidak mungkin menyelesaikan tugas sebesar itu. Mereka akan pergi lagi melanjutkan pekerjaan itu. Dan mereka akan memuridkan lagi. Mereka akan mengutus orang lagi pergi ke tempat yang lebih jauh. Dan sampai akhirnya seluruh bumi itu menjadi murid Kristus. Dan kemudian taat kepada Kristus. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita sering sebut ini sebagai mandat Injil. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dari awal pada waktu penciptaan tidak berubah. Konteksnya berubah. Kalau dulu belum berdosa, sekarang sudah berdosa. Tapi perhatikan, tujuan Tuhan tetap sama. Bahwa seluruh bumi ini harus tunduk kepada Kristus. Harus menyatakan pemerintahan Kristus. Harus taat kepada Kristus. Maka itu menjadi panggilan dari gereja. Gereja dipanggil untuk diutus. Bukan dipanggil untuk masuk saja, tapi kita diutus keluar untuk mengerjakan misi Tuhan. Apakah gereja mengerjakan misi Tuhan? Atau gereja hanya mengerjakan apa yang gereja itu sukai? Ketika di Humbang, saya bicara di suatu gereja, saya menyinggung hal ini. Sungguh-sungguh kita memperhatikan hal ini. Berapa banyak waktu, berapa banyak uang, berapa banyak tenaga yang kita pakai untuk kita menginjili keluar. Untuk kita melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus keluar
Berapa banyak waktu yang dipakai oleh gereja di dalam ibadahnya, sungguh-sungguh memperhatikan hal yang paling penting yang diperhatikan oleh Kristus, yaitu apa? Firman Tuhan yang tadi. Kalau Bapak Ibu mengetahui gereja-gereja suku itu, khotbah mungkin 15-20 menit, paduan suaranya 5. Paduan suaranya bisa 5, bisa 6, Bapak Ibu. Terus kemudian pembacaan wartanya, aduh minta ampun. Itu bisa memakai 20 menit sendiri untuk membacakan warta saja. Saya tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya salah. Tapi gereja itu sudah salah prioritas. Firman Tuhan itu diberi porsi sangat sedikit. Masih mending kalau yang sangat sedikit itu betul-betul dipakai untuk memberitakan firman Tuhan yang sejati. Seringkali tidak. Seringkali itu adalah anjuran-anjuran, nasihat-nasihat supaya jemaat itu hidupnya baik, moralnya baik. Hanya begitu saja. Tidak sungguh-sungguh menjelaskan kitab suci sehingga jemaat itu makin mengenal Tuhan. Beranikah kita menguji diri kita sendiri? Beranikah kita menguji gereja kita sendiri? Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk menyatakan Kristus. Menjadi saksi Kristus, hidup sebagai tubuh Kristus di atas muka bumi ini sampai Kristus datang kembali. Maka mari kita menggenapkan panggilan ini. Kau Tuhan sudah memberi anugerah, menebus kita, menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita harus tahu, kita ditebus secara pribadi. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam komunitas, di dalam gereja. Ingat yang Pendeta Davidong katakan, gereja itu seperti ibu bagi orang percaya. Ini sebenarnya dikatakan oleh Calvin sendiri. Calvin mengatakan, gereja itu adalah ibu bagi orang percaya. Orang percaya itu lahir di dalam gereja. Dan kemudian gereja itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan, untuk merawat, untuk nurture. Dari orang-orang percaya itu diberi firman, bertumbuh. Sudah bertumbuh kemudian dilatih. Sudah dilatih, diteguhkan iman dan kemudian diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu orang Kristen bisa hidup soliter, seorang diri, lepas dari komunitas gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Gereja dipanggil untuk hidup sebagai tubuh Kristus di bumi hingga Kristus datang kembali. Apakah kita mau menaati panggilan Tuhan ini?